RDAY Kandang Embek, pimpinan Bapak Haji Dwi Susanto bin Suwondo, bersama kawan RDAY, mari kita simak pencerahan dan testimoni. Pak, berhubungan tepat sekali malam ini topiknya dengan masalah hutang ya. Ada yang mau saya pertanyakan, masalah dengan ini apa, suami yang kemarin jadi kelanjutan lah Pak, ini mah yang suami yang saya sedekahin itu. Ya kan, suami yang udah saya sedekahkan ke perempuan lain gitu ya kan. Jadi begini Pak, dia itu waktu hidup sama saya itu, bahasa dia itu ke saya, mami cariin utangan gitu ya kan. Cariin pinjam. Saya nggak setuju suami saya sedekain ke perempuan lain, saya nggak setuju. Lebih baik laki-laki jangan kita sedekain ke perempuan lain. Lebih baik kita ambil, kita jadiin pesugihan. Termasuk saya hitungannya utang, karena dia setiap nyuruh saya cari duit itu kan bahasa dia utang kan Pak. Perempuan yang punya laki-laki dan laki-lakinya tukang utang, balasannya dari Allah, istrinya masuk surga. Ibu mau masuk surga apa masuk neraka? Ya, masuk utang surga. Kenapa? Tidak ada perempuan yang punya suami masuk neraka, nggak ada. Karena tamengnya adalah suaminya. Di dunia kita dimanja sama suami kita, ajak makan di mall. Mama mau makan apa? Kata suaminya. Nasi goreng papa. Pesan nasi goreng yang paling mahal. Mama mau minum apa? Teh tarik papa. Pesan teh tarik yang paling mahal. Mama mau pesan apa? Itu aja di dunia udah dikasih surga sama suaminya. Tapi kan itu yang ada uangnya Pak Haji. Nanti kan ibu masuk di grup linglung dimodalin sama Haji Marco. Kita ini pendana Pak, Bu. Pendana. Tahu gak pendana? Funder. Jadi gini Pak Haji. Pertanyaannya, apakah utang tersebut itu kan memang ada sebagian dari saya, karena saya menutupin gitu ya kan dari dia supaya dia tanggung jawab gitu ya Pak ya ceritanya. Uang saya itu kan dari anak-anak, pemberian anak-anak saya gitu ya kan, sebagian yang memang ada yang saya pinjam. Nah akhirnya ketahuan lah sama anak saya kan, begitu bapak sambungnya anak saya jadi yang nggak setuju lah Pak ya gitu ya kan, intinya seperti itu. Nah akhirnya setiap saya tagih jadi masalah, setiap saya ingetin masalah utang jadi masalah, jadi ribut, malah dia menghina ke saya gitu ya kan. Kan udah dikasih tahu, utang tidak boleh ditagih. Bonusnya utang yang tidak ditagih, yang ngutangin masuk surga, yang ngutang masuk neraka jahanam. Kenapa ditagih? Nggak usah, biarin aja kan nanti masuk surga. Ya, Haji Marco nih. Haji Marco punya uang misalkan 30 miliar. Dipinjam sama ibu. Kalau ibu nggak bayar, ibu pasti masuk neraka jahanam. Haji Marco masuk surga. Tapi kalau ibu bayar utang, Haji Marco juga tetap masuk surga gitu loh. Karena pernah nolong ibu. Begitu. Jadi ibunya jangan takut. Jangan ditagih. Jangan ditagih. Itu saya cerita itu Pak Eri, udah saya mau pusingnya, siapapun yang punya tanggungan sama saya udah pusing naginya kan, janji 2 hari akhirnya 2 bulan enggak. Sekarang pertanyaannya apa? Pertanyaannya. Ya, sedekahin aja. Nah intinya ini jadi tanggung jawab siapa gitu ya kan? Tanggung jawab saya. Ibu yang ngutang aja yang banyak, ntar yang bayar Haji Marco, tenang aja. Yang penting ibu ada di grup linglung. Yang penting pokoknya semua yang masuk di grup RDAY linglung, kita yang jamin utangnya. Tenang aja. Kita lagi nyari sebanyak-banyaknya untuk tumbal. Iya, pesugihan. Termasuk waktu saya kenal Pak Haji, saya suka di YouTube itu Pak Haji ya. Oh. Akhirnya saya ikutlah yang yang cross sama Pak Haji, grup gigi, grup Jawa ya. Nah itu Bu, tapi harus sedekah. Berapa saya nggak bisa sedekah segitu, memang saya sanggup dengan segini gitu ya, mau
enggak terserah gitu ya kan. Saya itu top up dari emas Pak, itu ya kan Bapak tebak aja kemarin udah ketebak Bapak aja. Ya udah Ibu masuk grup linglung. Nanti kan kalau Ibu meraktekin ilmu RDAY kan kita pantau. Kalau memang waktunya udah kita bayarin kan nanti kita lunasin. Yang penting Ibu berbuat aja, berbuat. Ini anak yatim kan yang besok umroh bulan Desember kan saya tanya kemarin. Kamu mimpi gak nih kepilih umroh Desember? Nggak mimpi. Kamu mimpi gak umroh bulan Oktober kemarin sama Mbak Ratih? Nggak mimpi. Kamu mimpi gak umroh sebelumnya ini sama Mbak Ratih juga? Nggak mimpi. Kamu mimpi gak kemarin umroh sama Pak Haji yang 50 anak? Nggak mimpi. Jadi nggak ada yang mimpi Pak. Apa yang dilakukan Bu sama anak yatim? Tahajud. Baca Quran, ngaji. Bersenang-senang di kolam renang. Naik odong-odong. Nggak ada tuh prestasinya, mana prestasinya. Prestasi cuma baca Quran. Nggak ada prestasi kayak nilainya pinter. Enggak, kayaknya yang berangkat juga ada yang gagu tuh ya. Yang gagu ada. Ya. Galuh. Kok bisa Pak Haji? Iya saya berangkatin. Nah maksud saya Bu, cobalah kita baca Quran. Ibu hanya begitu dan gak boleh ingat masa lalu. Ibu gak boleh ingat mantan, ibu gak boleh ingat suami. Karena biar gimana juga dengan adanya suami yang kemarin kita pernah romantis sama dia. Alat kelamin saya pernah digencet sama dia. Saya udah bilang enak, tambahin lagi. Janganlah. Yuk yang lain. Assalamualaikum Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari Haryoto dari Magelang. Ini mau menanyakan supaya ilmu-ilmu dari RDAY itu nggak mudah lupa, solusinya gimana Pak Haji gitu. Terus Berbuat. Kerjakan. Jalanin saja. Kalau Bapak sering diulang-ulang nggak akan lupa. Pertanyaannya, Bapak kan waktu pengantin baru dulu ML bikin lagi, berbuat. Sekarang Bapak ML lupa gak caranya? Enggak lupa tuh. Ingat terus kan? Iya. Gak salah lobang kan? Enggak. Kan dituntun. Kalau kita tahu kan istri nuntun ini. Betul. Perempuan itu super relawannya tingkat tinggi. Pada saat kita noblos nggak masuk, dia otomatis tangannya megang alat kelamin kita Ya, sebagai laki-laki dituntun. Ya. Dipas-pasin dulu. Ya. Nanti pas udah masuk langsung istri kita ngucap gini. Coba praktekin Haji Marco. Mana mic-nya? Acting mulai. Saya kan bahasin dulu Pak Haji. Oh ya. Mengucapkan itu, ngajak ngobrol dulu. Ya. Supaya nggak terlalu khawatir itu. Jadi kita ajak ngobrol dulu misalnya gini. Udah siap-siap kita naikin ke atas. Halo. Mau jalan-jalan ke Ancol enggak gitu. Terus kalau udah ngeliat-liat gitu baru ini pengennya ngeludahin aja. Biar lancar gitu. Soalnya agak seret gitu. Karena kan perlu pemanasan yang itu yang lebih lama. Jadi pas kebetulan waktu itu saya lagi di atas. Di atas sih Pak Haji. Di atas. Jadi saya cuma begini aja Pak. Gitu. Cuma udah kabul. Terus lama-lama saya bilang, cair. Pak Haji benar-benar gak denger ya. Penontonnya berapa Man? Ada penontonnya enggak?
183 penontonnya. Alhamdulillah. Jadi maunya saya, Bapak dan Ibu, gimana caranya Bapak dan Ibu jalanin kehidupan ini seperti di Al-Quran. Karena di Al-Quran ayatnya gini Bu. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Jadi buat apa Bapak dan Ibu serius dalam menjalani hidup ini? Karya ada tekanan, ada intimidasi, ada ketakutan, ada kekhawatiran. Janganlah. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Ujung-ujungnya juga pasti kita yang menang. Contohnya apa sih Pak Haji? Biar gue mudeng. Bapak dan Ibu pasti ingat yang namanya film MacGyver. Masih ingat gak film MacGyver? Ibu dan Bapak pernah nonton film MacGyver? Pernah Pak Haji. Itu film baru mulai di setel MacGyver. Jagoannya kan kalah dulu. Iya. Tapi setelah film mau selesai habis, jagoannya menang nggak? Menang. Nah, begitu juga Bapak dan Ibu sekarang perjuangan. Nanti setelah setahun Bapak dan Ibu berjuang, atau setengah bulan setelah berjuang, bohong nggak cair 10 miliar? Amin. Iya. James Bond 007. Betul. Menang dulu apa kalah dulu pas nonton? Kalah dulu. Ujung-ujungnya dia menang apa kalah? Menang. Rin Tin Tin. Film anjing herder Rin Tin Tin. Ingat gak Bapak dan Ibu? Betul. Ingat. Rin Tin Tin. Yang film anjing. Zaman dulu kita kecil nonton. Sama Indian ya Pak Haji ya. Ya. Indian. Film Rin Tin Tin yang ada kayak polisi kecilnya tuh. Nah itu juga kalah dulu Pak Bu. Nah maunya saya, Bapak dan Ibu coba prihatin dulu. Walaupun Bapak dan Ibu dibully sama anak. Dibully sama pasangannya. Dibully sama mantu. Dibully sama tetangga. Mana ada orang bangun jam 00 mandi. Nggak apa-apa. Buktiin. Mana ada baca Quran tengah malam. Nggak apa-apa, buktiin. Mana ada tahajud jam 00. Nggak apa-apa, buktiin. Mana ada baca Quran jam 00, nggak apa-apa buktiin. Mana ada dari maghrib sampai isya sholat tobat, nggak apa-apa buktiin. Kita butuh perjuangan Pak Bu, kita bareng-bareng berjuang. Dan pasti nanti ke depannya kita nanti finishnya bareng. Cair 10 miliar tanpa kerja. Amin. Cair 10 miliar tanpa kerja keras. Cair 10 miliar tanpa harus pinjem sana, pinjem sini. Rezeki datang sendiri. Amin. Begitu. Tapi kalau Bapak dan Ibu sekarang mau enaknya aja nggak bisa. Kan nggak ada yang instan. Bapak dan Ibu nanam cabe. Ini baru nanam biji cabe. Emang langsung bisa panen cabe? Nggak ada. Numbuh dulu. Dirawat dulu. Dipupuk dulu. Dijagain dari binatang-binatang yang mau itu bakterinya. Baru nanti bisa dipanen. Dipanen aja kadang belum tentu sampai 12 kali panen. Baru 2 kali panen udah layu. Gimana caranya biar 12 kali? Pakai air kencing. Disiram pakai air kencing. Nah begitu juga cair 10 miliar Pak Bu. Nggak bisa langsung. Tapi namanya proses. Kalau cepet-cepet namanya protes. Saya maunya proses. Pelan-pelan. Ayo pelan-pelan. Tapi banyak yang bully saya Pak Haji. Nggak apa-apa. Udah biarin aja. Nanti buktiin kalau Bapak dan Ibu seperti RDAY bosnya. Bisa naik mobil Hummer. Bisa naik mobil Rubicon. Bisa naik mobil Velfire. Bohong tetangga-tetangga Ibu nggak pada heran. Kan saya punya teman SD. TK Cendrawasih. SD Serdang. SMP 79, SMA 5, kuliah, kerja di Ericsson. Ini kan teman-teman kita pada reuni kemarin. Saya naik Hummer, warna putih. Nggak ada teman-teman saya naik Hummer. Paling top naiknya Avanza, Xenia. Hah? Malah naik odong-odong. Teman SMA saya naik odong-odong. Maksudnya godaannya apa? Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana? Pinjem mic-nya dulu. Mic-nya pinjem dulu.
Yang Deketin mic-nya dulu. Mic-nya mana? Pakai mic. Nggak kedengeran. Penonton YouTube mau denger suara merdu dari Mak Lampir. yang kata Bapak godaan dari ring 1 itu emang bener-bener Siapa menggodain tuh ring mantannya. 1? Ya kayak anak, istri lah gitu, keluarga lah intinya gitu, kayak suami kata Bapak itu, aduh bener-bener emang bener-bener. Iya Bu, kita aja di sini godaannya. Nih tim YouTube, godaan gue tim YouTube. Tenang aja Bu, jalanin, syukurin, nikmatin. Nggak apa-apa, tenang aja. Soalnya kalau ibu kegoda, nanti ibunya lama terkabulnya. Ya makanya setelah saya kenal, suka lihat YouTube Pak Haji, Ya. itu kan Lawan. hikmahnya. Ada Lawan. hikmahnya. Iya betul, ada hikmahnya. Lawan ya. Hmm. Lawan. Soalnya kita godanya ya saudara kandung, anak, ada misalkan mantu, bahkan ada cucu. Kadang kita diketawain, kita lagi pertobatan, telanjang bulat di kamar, cucu nggodain. Ada tuyul gede. Terus kita marah. Kamu apa-apaan orang ini, nenek kok tuyul. Habis nggak pakai baju. Dia kan lagi pertobatan ilmunya RDAY. Jadi ibu kalau mau pertobatan lihat dulu kanan kiri ada orang nggak. Supaya ibu nggak digodain. Karena godaannya banyak Bu. Tapi saya punya tamu RDAY Bu, orang Jombang. Kamar mandinya di luar. Coba bayangin Bu, kamar mandinya di luar. Ada pohon bambunya. Iya, dia kalau pas mandi kuntilanaknya ngetawain dia. Nggak ada atapnya. Jadi kamar mandinya nggak ada atapnya. Nggak ada atapnya. Kamar mandinya bolong. Pohon bambunya banyak banget di situ. Dan dia keluar mandi di situ. Dan kamar mandinya di pinggir jalan raya. Wow. Jadi dia kalau mandi, mobil lalu lalang, motor lalu lalang, pejalan kaki lalu lalang. Karena kamar mandinya di pinggir jalan dan di situ ada pohon bambunya. Dan tidak ada atapnya. Godaannya seperti itu. Saya bilang sama dia, Mbak, paksain nanti saya sabdain kamu punya rumah 1000 meter. Paksain nanti kamu punya mobil Robicon, saya gurunya. Ayo lawan. Bu, Bapak, coba lihat Bapak dan Ibu. Orang terkaya di Indonesia dulunya siapa? Dulunya apa pekerjaannya? Supir angkot. Gak usah saya sebutin namanya. Sekarang orang terkaya di Indonesia. Orang terkaya di Indonesia. Dan luar biasa. Bukan Islam. Bukan Muslim. Iya. Supir angkot dia. Sekarang orang terkaya di Indonesia. Siapa lagi? Supir angkutan truk. Dulu dia waktu muda dagang biskuit. Dagang biskuit keliling. Zaman dulu. Sekarang orang terkaya di Indonesia. Ya. Dulu makannya singkong. Namanya anak singkong. Sekarang orang terkaya dan pemilik bank di Indonesia. Orang paling kaya dulu makannya singkong. Makanya dibilang anak singkong. Tahu kan? Iya. Ada kan? Cerita konglomerat anak singkong. Sekarang pemilik bank. Orang terkaya, punya perusahaan TV. Gak usah disebutin namanya, udah tahu dah lu, ya kan? Nah maunya saya, coba ibu jangan takut sama ring 1. Diejek, dibully, dikata-katain, bahkan diolok-olok. Emang ada? Ibu jawab pasti ada. Saya buktiin pasti ada. Tapi ibu gak boleh egois. Jawab dalam hati aja, jangan ibu harus berdebat, nanti jatuhnya jadi egois. Kan gak boleh ilmu RD egois, ya kan? Iya betul. Nah,
Ibu Ya, makanya diolok-olok. Apa? sampai saya bilang kenapa nggak tahu dari dulu RDAY gitu. Memang ya. saya tutup dulu, ibu nggak boleh masuk. Saya tutup karena kan yang sekarang masuk yang alat kelaminnya yang megar-megar aja. Dulu kan masih rapet kan, memang saya nggak boleh. Bu, Pak, maaf ya, saya lagi nyari pasien yang usianya 20 tahun nggak ketemu sampai hari ini. Rata-rata pasien RDAI usianya 40 tahun ke atas. Karena luar semua. Iya, 38 dah paling. 38 ada, 39 ada. Iya. Ada umur 39 baru ulang tahun, ada umur 39. Ada umur 38 besok ulang tahun tanggal 1, besok mau datang kemari. Yaitu yang paling muda-muda, rata-rata udah berapa? 40, 50, 60, 70, 80. Makanya gue bilang sama Allah, Allah, gue tuker tambah pasien gak bisa. Gak bisa kata Allah. Itu pasien lo pasien kadaluarsa semua. Udah expired. Udah gak keluar produknya 2026. Pabriknya udah tutup. Pabriknya udah tutup. Lo coba lihat deh, periksa di alat laminnya pakai AI dah. Udah oblak. Udah oblak. Ngapa udah di lem Korea? Iya, udah pakai lem Korea. Jadi maunya saya harus ngomongnya pelan-pelan bener. Coba kalau tamu kita yang jamaahnya usianya 20 tahun, 18 tahun, 20 tahun, atau 30 tahun dah. Itu kita neranginnya cepet nyandak karena otaknya jes. Tapi ini pasiennya udah kadaluarsa masuk. Expired masuk. Stok lama masuk. Jadi 3 tuh declatornya. Expired, kadaluarsa, stok lama. Jadi kata Allah ya lu mesti neranginnya telaten. Sambil jorok, ngomongnya jorok. Sambil humor. Baru nanti masuk di pasien lu kata Allah. Tapi kalau lu gak ngomongnya jorok, ngomongnya gak humoris, ngomongnya gak lucu. Gak bisa. Kenapa Allah? Lo lihat aja mulut atas sama mulut bawah sama. Oh iya bener. Ya Allah. Pak Haji kalau nggak terangin yang jorok-jorok nggak ngerti juga dia dijorokin aja. Dijorokin ya. Jadi bapak dan ibu kalau dikucilin sama anak, anaknya ngeremehin ibu. Emang ada mah bangun jam 00 mah? Emang ada mah bangun jam 00 terus senyum mah? Emang ada mah bangun jam 00 senyum terus mandi mah? Emang ada tahajud jam 00? Nah ibu jangan dilawan dulu karena itu gak level ibu. Beda umur. Anak kita orang tua, maksud kita mesti berantem. Dia cucu, kita anak, maksud mesti berantem sama cucu. Dia adik, kita kakak, maksud kita mesti berantem sama adik. Kita begini, terus ipar, enggak lah, mantu deh. Jadi ibu udah aja berbuat. Jalanin. Mah emang ada sedekah subuh dipaksa mah? Udah biarin dulu. Mah emang ada sedekah subuhnya asar sampai jam 00. Kalau sedekah subuh ya subuh mah. Ya udah jangan dilawan dulu Pak. Karena kita nanti jadinya ranah jadi berdebat. Kita nggak mau berdebat. Udahlah kita buktiin dengan hasil. Jadi buktiin dengan hasil. Setelah bapak dan ibu bisa umroh gratis, haji gratis, kita liburan nanti bareng-bareng wisata gratis. Namanya wisata sedekah ke Eropa. Nanti kan dia anterin sampai bandara. Papa, mama aku mau nganterin papa ke Eropa liburan. Pas dia lihat anak kita, ya Allah jemaahnya udah tuwir-tuwir. Gak apa-apa, ini kan tuwir mukanya. Kamu belum lihat alat kelamin saya ya. Gondrong semua. Yo, ada yang mau nanya? Ayo. Bebas. Assalamualaikum Pak Haji. Ayo. Mau tanya masalah apa hari-hari untuk menanam atau hari untuk bepergian untuk mana-mana itu ada larangan apa enggak itu Pak Haji? Enggak Bu. Ya ada ya. Kecuali kalau ibu mau melayat. Ada orang meninggal hari Sabtu, ibu jangan sekali-kali melayat, nanti ngikut. Iya. Hah? Tetangga lo meninggal hari Sabtu. Coba lo melayat kalau nggak ngikut. Oh gitu ya Pak. Boleh Aku titip dengar hari aja, ini, Pak. titip. Nih titip, gue titip. Hari Sabtu. Hari Sabtu.
Nggak boleh. Nggak boleh. Sabtu. Hari Sabtu ini. Hari Sabtu ada orang meninggal. Terus lo melayat, terus lo ikut ngubur sampai kuburan. Bohong, besok lo nggak nyusul, kalau nggak nyusul lo. Karena dia kan ngajak. Dia ngajak sama dia pasti. Bapak dan ibu belum nikahin anak, jangan sekali-kali bangun kuburan. Coba tes bangun kuburan atau batu nisan. Bohong, utangnya lunas. Nggak bakal lunas-lunas. Anak kita nggak akan kawin-kawin sampai tua. Kita bangun kuburan. Anak kita mau laki mau perempuan nggak akan kawin-kawin. Kok gitu Pak Haji? Lah kan udah dari sananya begitu. Bapak dan ibu punya tetangga, bapak punya tetangga. Terus nikahin anak. Bapak jadi saksinya. Utang gak bakal lunas-lunas, bos. Utangnya gak bakal lunas-lunas. Utangnya gak bakal lunas-lunas. Kecuali kalau ibu ikut ke dalam kubur langsung lunas. Nanti kan ada ini. Organisasi partai linglung. Yang akan menjamin hutang ibu. Bu, Pak, pokoknya gimana caranya saya mau baca Quran kita bikin kewajiban gimana? Tapi bacanya jam 00. Jadi kita bikin kesepakatan bersama. Gak usah banyak-banyak dah, kita aja nih. Yang ada di sini dan yang nonton YouTube. Kira-kira yang nonton YouTube ada berapa man? 190 ada man? Berapa? 194. Jadi penonton 194 sama kita yang hadir di sini, kita bikin kesepakatan. Paksa baca Quran harus jam 00. 194 yang nonton YouTube sama TikTok. Nah, Bapak dan Ibu yang hadir di sini. Jadi 194 tambah nih Bapak dan Ibu ada berapa misalkan nih? 15. Berarti 230 dah, 220 ya. Nah, sepakat kita bikin takjub Allah dengan baca Quran maksain jam 00. Bangun, senyum, mandi, tahajud, baca Quran. Mau berapa juz atau berapa lembar bebas, yang penting baca Quran dulu. Kita sepakat. Nah, Bapak dan Ibu yang nonton YouTube paksain masuk RDAY Linglung, grup RDAY Linglung, Bapak dan Ibu. Nanti kita yang lunasin utangnya. Itu aja. Tapi yang penting Ibu berbuat dulu, jangan berbuat belum, Pak Haji besok jatuh tempo. Lah, ngerjainnya belum. Mana mic-nya? Mic-nya mana? Mic-nya mana mic-nya? Kalau kita baca Al-Quran kurang setengah juz gitu Pak Haji. Nggak apa-apa. Kan kita maksudnya sholat subuh dulu kita lanjutin. Oh nggak boleh. Terakhir sholat subuh. Tapi kan subuh sebelum matahari terbit kan. Nggak mau. Saya mau lebih saklek lagi. Oh, gitu. Subuh selesai. Selesai. Jadi biarpun kalau yang masih baru sebelum matahari terbit, kalau masih yang baru. Karena kita anggap aja ini kita udah paham. Jadi lebih saklek lagi. Subuh stop. Ya kan bonusnya kan utangnya kita yang lunasin. Masa lo utangnya kita yang lunasin lo mau molor, nggak mau gue. Saklek lah. Nggak boleh dong. Habis sholat subuh, waktunya untuk aktivitas dunia. Iya, mandi dulu. Ya, keluar rumah, mau nyapu, mau benah, mau ke pasar, dulu, mau ke dapur, mau apa. Pokoknya saklek. Grup linglung kita bikin saklek grup linglung. Karena kan saya yang lunasin utangnya. Mau solo mau kendor-kendor, nggak mau. Biasanya tanggung gitu habis sholat. Nggak ada kata tanggung. Lanjutin lagi. Gitu. Alah kita waktu ML aja nggak enak langsung kita cabut. Besok diulangin lagi. Nggak tahu tuh Pak. Saklek. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya. Maunya saya baca Quran kita bikin kewajiban. Ya. 2. Bapak dan Ibu yang sedekahnya lewat dari jam 00 kita keluarin dari grup linglung. Kok gitu Pak Haji? Lalu kan minta utangnya dilunasin lo nggak saklek mana mau gue. Harus jam 00. Latihan. Jadi kalau udah jam 00 keluar dari grup linglung. Kok gitu Pak Haji? Lah. Kalau nggak disiplin gimana? Tentara disiplin nggak? Disiplin. Pokoknya sedekahnya dari jam 15
habis asar tuh jam 15, jam 3 sore sampai jam 00. Pokoknya sedekah subuhnya sampai jam 00. Ya, sedekahnya. Iya, sedekah di sebulan di muka boleh. Sedekah, misalkan ibu sedekahnya 100.000, berarti 3 juta di muka. Sedekahnya 1 juta, langsung 30 juta di muka gitu. Nggak boleh, gue keluarin. Nggak boleh. Berkah sama Pak Haji. Sama. Bisa? 2. Sholat tobat dari maghrib sampai isya wajib 18 kali salam. Sholat tobat dari maghrib sampai isya harus 18 kali salam. Kalau enggak, keluarin. Saklek bener Pak Haji. Lah, gue lebih saklek lagi bayarin utang lo. Emang berat dari maghrib sampai isya 18 salam? Bapak dan Ibu yang hadir di sini? Enggak lah. Kan belum dicoba. Coba ya. Kalau enggak keluarin dari grup linglung ya. Kedua, ketiga, keempat. Sholat ba'diyah qobliyah, sholat sunnah. Wajib, nggak boleh bolong. Sesibuk apapun wajib. Walaupun dalam perjalanan berhenti dulu. Sholat dulu, nggak ada kata dibablas-bablasin. Kalau mau naik pesawat, nyari pesawat yang istilahnya sholat ba'diyah qobliyah dulu baru. Nggak ada penting dunia, harus dipentingin akhirat. Jadi sholat ba'diyah qobliyah nggak boleh bolong. Bisa? Kalau dilanggar, keluarin dari grup. Bisa ya? Oke. Mandi harus pandan 9 lembar. Harus. Kalau memang ibu bapak nggak ada pandannya, hubungi admin itu apa? Linglung, nanti kita kirim pandan 1 ton. Iya dong. Nanti jam 00 tugasnya admin bangunin bapak dan ibu. Bangun jam 0. Nanti tugasnya nanti dikirimin. Ya ada adminnya ini, ya kan admin lu. Bangunin ya. Hah? Bangunin. Kalau nggak bangun, ibu bangunin alat kelamin admin. Ya kan ini laki. Saling bangunin aja. Ayo. Bangun. Tung. Nanti kita kompak. Artinya apa sih Pak Haji biar kita bisa kompak? Biar kita nanti umrohnya juga bareng. Hajinya visa furodanya bareng. Nanti kita di surganya juga bareng. Masa di surga kita nggak bareng? Saya nggak mau lah. Bareng lah, kita kongko-kongko di surga. Begitu. Tidak ada Bu, grup WhatsApp manapun di muka bumi ini yang ngomongin kita masuk surga bareng. Ada gak? Nggak ada. Boro-boro. Aduh bikin. Saya nggak mau one day one juice. Nggak mau one day one juice. Pokok baca aja dulu. Baca dulu. Sebisanya berapa baca dulu. Nanti pelan-pelan kita arahin baru ke menuju sana. Bisa? Ya, nggak ada kata ngeluh ya. Nggak ada kata ngeluh ya. Nggak ada. Paksain. Sedekah subuh nggak boleh lewat dari jam 00. Saya nggak mau. Bangun harus jam 00. Disiplin bener Pak Haji harus. Harus mandi. Nggak boleh kalau nggak mandi. Harus mandi. Kenapa Pak Haji mesti mandi? Seperti tamu saya kemarin testimoni. Kemarin umurnya 105. Nggak pikun. Cantik. Kulitnya nggak keriput. Masih licin. Wow luar biasa. Saya bilang udah dipraktekin dari kapan? Dari gadis. Kalau kemarin yang ML sehari 10 kali tuh yang umurnya 62 tahun. Istrinya suami umur 75. Dia itu ML sehari 10 kali. Umurnya kayak usia berapa? 40 tahun. Kalau kita nggak tahu usianya kayak 40 tahun. Masih ada sih tapi jangan diganggu, dia lagi ML sekarang. Dia ngejar target. Ngejar target. Jangan diganggu ya, jangan diketok-ketok kamarnya ya. Nomor berapa? Jangan diintip, jangan. Jangan diintip, langsung disambit botol aja. Kamarnya ada di atas.
Nggak pernah keluar. Makanan dikirim semua. Jadi dia nggak pernah makan di kantin, nggak pernah. Semua makanan dikirim ke kamar. ML terus. Karena kita lagi ngejar target. Ya, 10 miliar. Ya, ngadu jangkrik, betul. Nah, maunya saya Bapak dan Ibu harus. Udah Mbak Dukun? Siap. Sekarang kita mau sabdain Bapak dan Ibu, kita nanti umroh bareng, haji bareng, cair 10 miliar bareng. Ya, cair 10 miliar bareng. Dan mobil kita semuanya harus sama. Robicon. Mobil kita harus sama nanti Robicon. Ya. Dan nanti kita di surga harus bareng. Ya, kita di surga bareng. Saya nggak mau Bapak dan Ibu nanti sama bidadari lain. Harus bidadarinya adalah pasangan kita. Kalau kurang cantik nanti bawa ke Johnny Andrian Salon. Jadi Johnny Andrian Salon besok buka di surga. Tahu gak Johnny Andrian Salon? Apa? Salon. Ya, make up artisnya namanya RH. Nanti buka di surga ya. Nah, mau saya Bapak dan Ibu gimana caranya? Pokoknya kita harus bergabung di grup Linglung. Buat Bapak dan Ibu yang belum masuk harus masuk di grup Linglung. Terutama yang di YouTube dan di TikTok. Nanti masuk grup Linglung ya. Ini nomor HP-nya adminnya grup Linglung. 0858 1469 8968. 0858 1469 8968. Saya mau yang ada di grup Linglung harus bulan ini minimal tahun ini utangnya harus lunas. Saya nggak mau tahu gimana caranya. Kalaupun nggak lunas ya terpaksa kita yang lunasin ya. Makanya kirim nomor rekeningnya. 0858 1469 8968. Kedua, Bapak dan Ibu besok paksain harus hadir di acara salawatan bersama anak yatim. Pengajian salawatan bersama anak yatim. Acaranya jam 7 malam sampai jam 21 malam. Ada acara ijab kabul. Habis Isya. Ya, nanti habis Isya sampai jam 9. Jam 9 kita lanjut acara tanya jawab di atas. Bayar gak? Ya enggak, kayak gini lah gratis. Tanya jawab. Nah, kita salawatan dulu di masjid. Ijab kabul dulu di masjid. Baru nanti saya sabdainnya di atas. Jam 9 malam mulai sabdainnya. Bisa? Nah, hari ini saya mau sabdain. Nama sebutin. Binnya sebutin. Kalau ibu binti hajatnya cuma satu. Sepakat hajatnya cair 10 miliar. Kalau sakit sembuh. Ya. Hah? Ya, cair 10 miliar. Ya, kita sepakatkan kita nanti bareng-bareng. Cair. Cair 10 miliar. Mau kan duitnya 10 miliar? Mau lah, banyak banget lah. Belum pernah lihat? Ini kayak gini. Ini kayak gini. Ini kayak gini. Ini kan 100 juta. Ada 10 biji 1 M. Berarti kalau 10 miliar ada 100 gini. Ini 100 pak. Ini sepak kan 100 juta. Nah, jadi ada 100 pak. Besok kita bawain contohnya ya. Ya enggak lah, cuman di itu doang. Ya, buat Bapak dan Ibu semua kan itu uangnya. Emang udah kita siapin. Jadi Bapak dan Ibu jangan khawatir, pasti kita kasih karena kita udah ada stoknya. Tinggal tumbalnya yang belum. Oh, Ibu bawa contohnya mie. Itu ada mie. Ibu bawa pulang tuh mie-nya. Segitulah kayak begitu. Pak, Bu, bisa gak nih dalam acara kayak begini tanya jawab. Ibu isinya senyum aja, gak boleh semberut.
Nggak boleh sedih, nggak boleh murung, senyum. Boleh, boleh. Saya setuju kalau ngakak, ya. Gampang. Maunya saya, Bu, hidup ini harus dibawa kayak di Al-Quran, senda gurau dan Permainan. ada gak sih ayatnya? Ada. Coba sedikit dong ayatnya biar dia sebelum saya sabdain. Bahwa hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Ayatnya apa, Bos? Dasarnya apa? Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Di surat Al-An'am ayat 32. Mana mic-nya? Pinjam dulu bentar. Pinjam dulu bentar. Coba, Bapak dan Ibu perhatiin. Nah, Bener gak sih Pak Haji kalau ngomong, kok ngomongnya senda gurau dan permainan, bener gak sih dasarnya ada di Al-Quran? Ada, Bu. Ada, Pak. Namanya suratnya nanti Bapak dan Ibu lihat. Bener. Hidup ini harus senda gurau. Buat apa serius? Senda gurau dan permainan. Buat apa serius? Kita harus senda gurau. Terutama sama suami kita. Bikin Dibuka. suami kita tersenyum. Di surat Al-An'am ayat 32. Bunyinya. Bunyinya, coba bunyinya. Dengerin, Wa perhatiin. mal hayatud dunya illa la'ib walahun. Sesungguhnya dan kehidupan dunia ini hanyalah senda gurau dan permainan. Jadi harus bergembira, bersenang-senang, bermain-main, tidak harus dengan serius-seriusan. Jadi senda gurau, tertawa, tersenyum, gembira, bahagia. Tidak boleh ada rasa sifat 18, gundah, gelisah, murung, sedih, sampai mukanya Berak! Di ujungnya seperti itu, ya. Jadi ujungnya itu. Tapi kita harus gembira. Biar gak ngantuk. Bergembira. Karena kita harus berseri-seri. Karena kalau hatinya berbunga-bunga, maka rezekinya datang. Berbunga-bunga, kupu-kupu pada datang. Tapi kalau kita bersedih, rezeki pergi. Kupu-kupunya tidak mau datang. Harus dikejar sampai kakinya Bondas! Penonton Ada pada ya? kaget ya? Kaget. Hah? Soalnya saya lagi itu, nahan kentut. Ya, jadi apa yang Pak Haji sampaikan itu ada dasarnya. Jadi tidak masa hidup main-main Pak Haji. Sementara dulu kalau buat moto kehidupan, tulisannya Pak, hidup ini adalah perjuangan. Goblok! Goblok tuh. Mana ada hidup perjuangan. Hidup adalah senda gurau dan permainan. Ngapain kita berjuang? Orang udah pasti dikasih sama Allah, kok dijanjiin, kan janji Allah pasti. Kita udah ngomongnya aja perjuangan. Akhirnya kita Berjuang sekolah terus. capek-capek jadi staf ahli. Udah sekolah tinggi-tinggi, udah karir, masa staf ahli? Janganlah. Hidup ini adalah senda gurau dan permainan. Ya, jangan bilang perjuangan, saya nggak setuju. Bisa? Bisa. Jadi Bapak dan Ibu santai aja. Kenapa kok saya di usia sekarang baru ketemu motonya? Nggak apa-apa, yang penting kan ya belum terlambat. Yakin tahun ini cair 10 miliar.
Tahun ini saya punya rumah 1000 meter. Tahun ini saya punya mobil pribadi, supir pribadi. Kenapa semuanya pribadi? Karena alat kelamin saya sudah pribadi. Karena selama ini alat kelamin kita nggak pribadi kan? Iya. Apa? Jadi yang penting harus berkepribadian Pak Haji ya. Ya. Yang penting kepribadian. Contohnya? Mobil pribadi, rumah pribadi, perusahaan pribadi, rekening pribadi. Gitu. Ya, jadi saya mau Bapak dan Ibu niatin kesepakatannya sama biar kita juga bareng-bareng semuanya. Umroh bareng semua, berangkat semua. Haji berangkat semuanya bareng. Dan nanti kita di surga bareng semuanya. Ya, nanti kalau ditanya sama malaikat, kamu dari grup mana pengen masuk surga bareng-bareng? RDI Linglung malaikat, masuk. Kenapa? Karena ketuanya Linglungnya. Siapa ketuanya? Haji Dwi Susanto. Malaikat kan pasti kenal saya, kita kan teman. Kan. Oke, jadi kita sepakat wajib masuk grup Linglung biar kita ngarahinnya gampang. Ya. Wajib. Nama, bin, ibu, binti, hajatnya 1. Ayo. Hajatnya 1. Ya. Kenapa? Kumpul tiap malam. Kumpul. Maksudnya? Dari luar kota kan lihat YouTube. Ini kan ada itu TikTok. Kan kita live nih. TikTok live, YouTube live, nanti kita Facebook live, nanti kita Instagram live pelan-pelan. Ini lagi dibenahin dengan tim YouTube yang baru. Gitu. Kemarin kan tim YouTube kadaluarsa. Sekarang tim YouTube udah baru-baru nih, masih muda-muda. Boleh mukanya hancur tapi bawahnya masih jernih. Ini Om Lukman. Ini Om Lukman. Ya. Kasih lihat Man alat kelamin Mon. Wow. Dia nggak percaya kalau alat kelamin lo namanya Lukman. Dia pengen. Alat kelaminnya agak gompal Bu, dikit. Ada agak gompal. Itu juga karena kejepit resleting kemarin. Tapi bener Bu, kalau nonton YouTube saya sambil ketawa Bu. Enggak. Sambil senyum. Benar. Benar. Iya. Ya. Mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Mic-nya mana mic-nya? Kemarin anak saya kan kebetulan dia ada pertandingan di Batam. Kebetulan ada tantenya di Batam. Ya. Karena tantenya telat bareng sama anak saya. Jadi dilarang masuk tanpa tiket gitu ya kan. Saya bilang ke dia, Lisa, lu ke kamar mandi dulu deh, lu rambas punya lu, Iya. rambas 9 kali gitu ya kan. Dia bilang apaan? Buat apa yuk? Udah lu ikutin aja perintah Ayu deh, saya bilang gitu ya kan. Lu rambas, lu jambak punya lu 9 kali, berarti lu salaman sama penjaga tiket ya, saya bilang gitu ya. Ayu apaan sih kata dia gitu ya kan. Dia malah ngakak gitu ya kan. Tapi manjur. Ya alhamdulillah gitu ya Iya. kan. Dia cerita sama anak saya, Arman, emak lu gila tuh katanya, masa tante katanya suruh rambus punya tante, suruh jambak punya tante katanya gitu. Biar bisa naklukin si penjaga tiket. Katanya gitu. Ini kita lomba kuda Piala Presiden menang semuanya nih. Kudanya kita remesin alat kelaminnya. Ibu-ibu penonton. Dia bilang, emak lu gila tuh Arman katanya gitu. Gila yang penting kan masuk. Gila yang penting kan menang. Jadi orang menghujat apapun gak apa-apa, yang penting kan terkabul. Kayak kemarin kan ada ibu tuh yang dagang kopi.
di mana? Bintaro atau di mana tuh dagang kopi yang anaknya masuk Secapa? Dari Cibinong. Cibinong. Dia dagang kopi di pinggir jalan, anaknya masuk polisi perwira. Masuk tanpa tes. Langsung diterima. Sekarang lagi pendidikan. Perwira, polisi perwira. Ibunya pedagang kopi di pinggir jalan. Disuwuk sama ibunya, lulus. Padahal namanya tadi udah gak keluar. Tapi langsung disusulin namanya keluar. Nah, makanya Bapak dan Ibu, doa seorang wanita, alat kelaminnya makbul banget. Doa seorang wanita, alat kelaminnya makbul banget. Talkshare. Makanya maksud saya, kenapa ibu-ibu gak buka perwakilan RDAY cabang alat kelamin ibunya masing-masing. Bikin neon box, colokin di PLN, nanti kan orang baca, wow pengobatan luar biasa. Dan lagi Pak Haji, alhamdulillahnya anak saya suruh ajarin pakai yang terbalik ya. Balik semua kata gitu. Alhamdulillah Pak Menang? Haji. Menang Alhamdulillah. Yuk siap, sabdain. Niatin 1 hajat, 1 ijab. Niatin, coba tim YouTube, tim TikTok, coba syuting. Bapak dan Ibu yang lagi nonton, niatin juga hajatnya apa di rumahnya masing-masing. Kalau yang paling manjur apa sih Pak Haji biar cepat. Sambil saya mau sabdain, Bapak dan Ibu pegang alat kelaminnya masing-masing sambil diremes. Ya. Kalau yang ada di studio, anggap ini namanya studio, boleh sambil diremes, boleh. Saya nggak akan lihat Bapak dan Ibu ngeremes. Karena saya juga lagi pening kepala. Ayo, acting mulai. Ada mbak dukun sedang kedatangan pasiennya. Yang datang malam ini maupun yang sedang nonton YouTube maupun TikTok. Juga untuk sahabat-sahabat kita yang ada di luar negeri. Konon katanya ingin cair 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra. Dengan air asinan lalu pasen disembur. Bor. Kabul. 10 miliar kabul. Detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini. Kabul. Alhamdulillah. 2 kali lagi. Ayo. Ada mbak dukun sedang kedatangan pasiennya. Konon katanya pasti cair 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra. Dengan air asinan lalu pasen disembur. Bor. Kabul 10 miliar cair. Detik ini, menit ini, jam ini, malam ini, hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini pasti cair. Amin. Sekali lagi harus lebih sakral. Yo. Ada mbak dukun sedang kedatangan pasiennya. Yang datang malam ini maupun yang nonton TikTok, snack video maupun yang ada di luar negeri seperti Saudi Arabia, terutama yang dilihat itu Mbak Roro. Denmark. Yang ada di Denmark, Nini. Mbak Nini, dan juga di Malaysia. Lena Darawati Huta Suhud. Ya, dan juga sahabat-sahabat kita yang ada di Bali dan di Indonesia. Konon katanya pasti cair 10 miliar. Dengan komat kamit badukun baca mantra. Dengan air asinan lalu pasen disembur. Bor. Kabul. Pasti cair minggu ini, menit ini, jam ini, malam ini. Semuanya terkabul. Amin. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya maksain besok harus hadir di acara salawatan bersama 500 anak yatim. Biar semangat, apa kira-kira nih biar Bapak dan Ibu besok pada hadir semangat? Apa dikasih duit kehadiran 10 juta yang datang? Oke, tidak nolak ya.
Atau sekarang kasih DP-nya dulu? Jadi yang hadir paksain besok kita salawatan bersama 500 anak yatim. Di acaranya di masjid dari jam 19.30 habis sholat isya sampai jam 9 malam. Setelah jam 9 malam lanjutin naik ke atas acara pencerahan tanya jawab. Tapi kalau bapak dan ibu lapar boleh makan dulu sotomi. Jadi habis salawatan makan dulu sotomi, habis makan sotomi gratis kan, nggak bayar. Mau ngopi juga boleh, nanti dibikin kopi. Bapak dan ibu langsung naik ke atas acara tanya jawab. Nah maunya saya besok pertanyaannya yang bagus. Pak Haji aku besok mau testimoni, kasih hadiah apa? Uang bibit testimoni. Ya udah besok yang testimoni kita kasih uang bibit. Biar semangat. Karena banyak tamu-tamu RDA yang tidak bisa hadir mau dengar testimoni dari bapak dan ibu. Misalkan testimoni yang sakit batu empedu boleh. Misalkan testimoni yang neneknya ibu udah anjlok. Alhamdulillah sekarang udah bisa naik lagi. Tanpa harus diurut, tanpa dipijit. Pakai apa bu? Ya pakai centong. Nah, jadi banyak buat bapak dan ibu yang neneknya udah anjlok, nggak usah dibawa ke depo lokomotif KAI, cukup nanti pakai centong aja, nanti bisa naik sendiri. Ya, saya nggak mau bapak dan ibu pakai BH-nya yang ketat, nanti ibu cicilannya juga ketat. Orang yang pakai BH-nya ketat, pasti cicilannya ketat. Habis cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini, cicilan ini. Nggak mau. Pakai BH-nya yang kendor. Ibu lihat. Nggak usah lama-lama ngetesnya. Sebulan aja. Bohong itu nggak pada lunas. Tapi syaratnya ya harus kendor gitu. Kalau nggak lunas, kan kita ada donatur. Masa nggak mau lunasin, ya kan? Yang penting Bapak Ibu foto bentuknya sebelum dan sesudah. Nanti kita pasang buat di sarang-sarang tikus. Lari-lari ya. Sampai ketemu lagi, nggak ada salaman. Sampai ketemu lagi besok malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sip, sampai ketemu.